adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak bersama Kak Fiska, Kak Putri. Nah, Kak Putri, gimana? Kak Putri udah siap belum? Siap. Kakak yakin adik-adik di rumah juga udah siap untuk beribadah. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Masih bangkit berdiri ya. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik yang manis, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh bangun tadi pagi dengan tubuh yang sehat, penuh kekuatan yang baru. Dan saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan tolong berkati dan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya karena kita akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Nanti Kak Fiska dan Kak Putri yang akan membacakan secara berbalasan. Demikian bunyinya. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Dia berikan Ia tidak menahan kebaikan. dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adik-adik yang manis, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyi bersama-sama firman-Mu pelita bagiku. Anak-anakku, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, dipersiapkan Alkitab kalian, anak-anakku, untuk membuka dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4 yang nanti akan dibacakan oleh salah satu teman kalian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kudus, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Engkaulah Juru Selamat kami. Inilah anak-anak-Mu ya Bapa. Diamkanlah suara-suara yang ada di hati dan pikiran kami, kecuali suara Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan hidup kami. Anak-anak-Mu telah siap mendengar, dan hamba-Mu telah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Teman-teman, pembacaan hari ini dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau mengapanya dengan ramah. Demikian pembacaan hari ini. Shalom anak-anakku. Tadi rekan kalian yang kebetulan anak Om Yosi membaca dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Kita akan mengenal ada dua nama yang disebut,
Yakub dan Yusuf. Yakub nanti berubah namanya menjadi Israel. Sementara Yusuf nanti berubah menjadi seorang raja muda di Mesir. Ini awal cerita Yusuf. Yusuf itu anak yang paling disayang oleh Yakub daripada kakak-kakaknya yang berjumlah 11 orang laki-laki. Jadi anak Yakub ini, jumlah kakaknya ada 10 orang. Jadi Yakub mempunyai anak 12 orang laki-laki dan 1 anak perempuan. 12 orang ini yang akan nantinya kita sebut dengan bangsa Israel. Karena Yakub berubah namanya menjadi Israel. Yusuf ini anak muda yang berani. Dia suka menceritakan apa yang dia lihat. Baik itu sebuah kebaikan, baik itu sebuah kesesatan dari tindakan-tindakan kakak-kakaknya ketika melaksanakan tugas di padang menggembalakan kambing domba milik mereka. Karena keberanian Yusuf menceritakan tentang kebenaran, maka saudara-saudaranya yang lain menjadi benci kepada Yusuf. Kalau anak-anakku membaca keseluruhan pasal 37, anak-anakku akan melihat tindakan kakak-kakaknya yang mencelakakan Yusuf. Dimasukkan ke lubang yang sempit, sumur yang sempit. Sudah gitu diangkat lagi dan akhirnya dijual menjadi budak. Menjadi budak di mana? Di Mesir. Baik, kita lanjutkan anak-anakku. Karena keberanian Yusuf inilah yang menjadikan tema kita hari ini, bahwa kita semua harus berani berkata jujur. Harus berani berkata jujur. Tidak boleh berbohong. Anak-anakku, hari ini kita mendapatkan sebuah pengajaran tentang Yusuf. Sekalipun dia kecil, masih muda, dia tidak takut menyampaikan kebenaran. Barangkali anak-anakku juga sering mendapatkan perlakuan itu, baik di sekolah, di rumah, terhadap kawan-kawan, di depan guru, melindungi teman yang pemalas, melindungi saudara yang curang. Tidak boleh begitu. Kita harus menyatakan kebenaran dengan berani. Kenapa? Karena itulah tugas anak-anak Tuhan. Seperti halnya Yesus, di dalam hidupnya, dia berani mengkritik hal-hal yang salah bagi para tua-tua Yahudi. Jadi anak-anakku, untuk itulah hari ini kita diajarkan tentang tindakan dan perkataan Yusuf. Sekalipun dia akhirnya dicerca, dihina, dibuang, bahkan dijual, berkat Tuhan menyertai Yusuf senantiasa. Karena nantinya Yusuflah yang menolong saudara-saudaranya. Dan dia tidak menjadi dendam atas perlakuan saudara-saudaranya kepada dirinya. Demikian juga anak-anakku. Pekerjaan yang harus kita lakukan, tugas-tugas dari sekolah, kerjakan dengan jujur. Kerjakan dengan semangat. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan tetap tinggal menyertai kita. Dan hikmat Tuhan yang membuat kita pintar senantiasa diam di dalam hati dan pikiran kita. Itulah hari ini kita mendapat pelajaran tentang
Bacaan kita hari ini dari Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 4. Yusuf yang masih muda tapi berani berkata dengan jujur. Puji Tuhan anak-anakku, bahwa kita sekarang mendapatkan hikmat Tuhan tentang keberanian, tentang kejujuran. Terpujilah Allah yang kuasa, terpujilah Yesus yang menebus kita, yang mengajarkan dan menguatkan hati kita semuanya, anak-anakku, untuk senantiasa berkata jujur dan berani. Amin. Adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita menyanyikan pakai gerakan ya. Anak-anakku, pada hari ini, hari Minggu, kita akan berdoa syafaat. Persiapkan hati dan pikiran kalian untuk memohon pertolongannya. Marilah kita satu hati dan tundukkan kepala, lipat tangan di depan dada, dan kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa, Engkau yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus dunia, penebus dosa-dosa kami. Kami boleh bersuka cita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Tuhan berkati bangsa dan negara ini, dari presiden, anggota DPR, staf presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, sampai tingkat yang ada di daerah kami ini. Tuhan memberkati. Masa pandemi telah kami lalui, tapi ini belum berakhir. Kami yakin dan percaya dengan segala usaha tanpa pertolongan Engkau, semuanya adalah sia-sia. Untuk itu ya Tuhan, campur tangan Tuhan yang melingkupi kehidupan kami sangat kami butuhkan. Tolonglah kami keluar dari bencana ini. Berkatilah para pemimpin kami. Berkatilah mereka ya Bapa. Tuhan, ini juga pada kesempatan hari ini kami memohon, mengurapi, membimbing, memberkati para pelayan gereja di seluruh muka dunia ini, khususnya GPIB, lebih khusus lagi GPIB Immanuel Cimahi. Dari Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Martina Nanlohi, Tuhan memberkati beliau dengan segala persoalan hidup yang dihadapi olehnya, keluarganya, anak-anaknya, keponakannya, dan seluruh anggota keluarganya. Tuhan berkati agar pelayanannya senantiasa menjadi berkat bagi semua orang.
Demikian juga para penatua dan diaken yang berada di dalam lingkungan GPB Immanuel Cimahi. Tuhan berkati mereka satu demi satu, keluarga demi keluarga. Pak juga anggota komisi, pengurus-pengurus pelkat, karyawan yang ada di kantor kami. Tuhan berkati mereka, lingkupi mereka dan kasih sayang Tuhan. Karena kami yakin dan percaya segala dosa yang boleh kami lakukan, yang sudah kami langgar melawan perintah Tuhan, Engkau telah memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati anggota jemaat GPB Immanuel Cimahi, sertai kami semuanya, khususnya anak-anak Tuhan, mereka yang mengikuti ibadah hari ini, ataupun mereka yang karena lalai dan lupa, ampunilah mereka. Di masa pandemi ini, berikan kami kekuatan, kesehatan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman. Pimpinlah mereka di dalam masa belajar mereka, baik daring maupun luring. Tuhan yang memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan untuk senantiasa menjadi pintar, menjadi cerdas, dan boleh mengikuti setiap pelajaran di sekolah, pendidikan di sekolah, pendidikan yang diterapkan oleh anggota keluarga masing-masing, memberkati papa dan mama di dalam membimbing, memberikan kekuatan, baik secara ekonomi maupun secara mental. Terima kasih ya Bapa. Anak-anak Tuhan yang hari ini boleh mengikuti ibadah, Tuhan memberkati dengan kecerdasan, dengan hikmat yang turun dari Tuhan. Ya Bapa, yang indah dari itu semuanya adalah Engkau telah berkorban bagi kami dengan penebusan atas dosa-dosa kami melalui darah-Mu, dan kami menyebut Engkau Bapa yang Maha Kasih, menebus segala dosa serta pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dengan segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Inilah kami dengan segala kekurangan dan ketidakmampuan kami. Kami sampaikan doa ini disempurnakan oleh doa yang telah Kau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Jangan lupa uangnya dimasukkan ke amplop, lalu lipat yang rapi dan dititipkan ke orang tuanya ya. Dan persembahan kita ini dilandasi dari ajaran firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ya Tuhan Terima Kasih.
bersama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelum ditutup, kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anakmu, kita semuanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ini, tapi kita akan kembali lagi minggu depan ya. Adik-adik jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker jika adik-adik keluar rumah. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Oh iya, satu lagi Kak Putri, jangan lupa tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Sekarang Kak Fiska, Kak Putri, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.